Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bab posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9 latihan 2.3. Kita ke materinya dulu, saya jelaskan beberapa teorinya. Untuk yang pertama posisinya yaitu garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Di sini ada bidang koordinat. Nah, di sini juga ada dua sumbu. Di sini yang mendatar itu namanya sumbu X dan yang tegak itu namanya sumbu Y. Nah, di sini mau kita contohkan garis yang sejajar sumbu X, berarti yang sejajar sumbu yang tidur ini. Jadi kita buat garisnya. Saya di sini buatkan gambar garis yang sejajar sumbu X. Misalnya lewat titik ini sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti garisnya tidur. Ini tegak lurus sumbu Y. Ini saling tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Saya buatkan dari titik sini juga bisa sejajar dengan sumbu X. Pasti ini tegak lurus dengan sumbu Y. Dilihat saja di sini membentuk sudut siku-siku dengan sumbu Y. Saya buat di sini juga bisa sejajar dengan sumbu X. Kalau di bawah apakah juga bisa? Sama. Berarti dari titik ini misalnya di bawah sumbu X sejajar dengan sumbu X. Berarti garisnya tidur. Dari sini juga bisa sejajar dengan sumbu X. Nah, ini pasti dia tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi ini adalah posisi yang pertama. Garisnya tidur, sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Sekarang posisi yang kedua, yaitu garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Berarti sejajar dengan sumbu yang tegak dan tegak lurus sumbu yang tidur. Nanti di sini saya buatkan garisnya, misalnya melalui titik sini sejajar sumbu Y. Di sini juga bisa sejajar sumbu Y. Berarti dia berdiri sejajar dengan ini. Dan seterusnya. Kalau di kirinya juga bisa, misalnya dari titik ini di kirinya sumbu Y sejajar dengan sumbu Y, bisa. Di sininya juga bisa dan seterusnya. Nah, berarti dia posisinya adalah sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Di sini dilihat dengan sumbu X dia membentuk sudut 90 derajat. Ini juga semuanya sama, membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu X. Jadi ini posisi yang kedua, yaitu sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Sekarang posisi yang ketiga, yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Misalnya saya buatkan garis ini yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak sejajar. Misalnya lewat titik ini sama ini. Nah, ini memotong sumbu X di sini. Dan memotong sumbu Y di sini. Misalnya lagi saya buat garis yang lewat titik ini dan sini. Nah, ini juga memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Ini posisi yang ketiga, yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu mungkin beberapa teori yang bisa saya jelaskan di sini, dan langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. Sekarang ke latihan 2.3, soal yang pertama. Gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X, berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Saya ambil intinya, garis tegak lurus sumbu X dan berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Tadi soalnya seperti itu. Jadi, tegak lurus sumbu X berarti garisnya dia adalah tegak dan berada 5 satuan di sebelah kanan. Berarti di sini sebelah kanan, ini kiri. Jadi yang sebelah kanan 5 satuan, berarti di sini. Disuruh menggambar garis yang sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X dan berjarak 5 satuan, berarti lewat sini. Jadi saya gambar garisnya
yang sejajar aja. Berarti lewat sini 5 satuan dari sumbu Y. Ini di sini juga boleh, terserah. Dan sejajar sumbu Y. Berarti garisnya seperti ini. Ini adalah garis tegak lurus sumbu X. Nah, di sini sumbu X-nya dia membentuk sudut 90 dengan garisnya. Dan berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Ini di sebelah kanan, jaraknya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah gambar dari garisnya. Sekarang soal yang kedua. Gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Berarti intinya perintahnya tadi disuruh buat garis tegak lurus sumbu Y dan berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Jadi ini sumbu X ke bawah 4 satuan. Saya mau buat gambar garisnya 4 satuan di bawah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Di sini juga boleh, terserah di sini boleh. Yang penting 4. Saya ngambil titiknya di sini. Dan sejajar sumbu X, berarti kalau tegak lurus sumbu Y itu sejajar ini. Nah, berarti garisnya ini dia adalah garis yang tegak lurus sumbu Y. Ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat dan berjarak 4 satuan di bawah sumbu X. Ini jawaban soal yang kedua. Sekarang soal yang ketiga. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,5, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi kita gambarkan di sini, tadi garisnya melalui 4,5 dan 4,5. 4,5 berarti ke atas 5. Berarti titiknya di sini. 4,5 sama 4, ke bawah 5. Berarti min 5 sini. Jadi garisnya melalui ini. Saya buat garis yang melalui titik ini. Berarti garisnya seperti ini. Bagaimana posisinya? Yaitu dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Saya tuliskan di sini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang lanjut soal yang keempat. Gambarlah garis K yang melalui titik P min 3, min 5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini perlu digarisbawahi tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ini berarti garisnya tidak tegak atau tidak tidur. Berarti dia miring dan melalui titik min 3, min 5. Kita gambar di bidang koordinat. Tadi titiknya min 3, min 5. Tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Min 3, min 5 kita gambar dulu titiknya. Min 3, min 5 berarti di sini. Kita buat garis yang lewat titik itu. Saya di sini boleh, di sini boleh. Yang penting tidak tegak atau tidak tidur seperti ini. Kita buat miring saja. Saya ini. Jadi ini adalah salah satu jawabannya. Bisa miringnya ke kanan, ke kiri, agak landai seperti ini juga boleh, terserah. Yang penting miring, tidak tegak atau tidak tidur. Lanjut soal yang kelima. Apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimana posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar. Kemungkinannya ada 4. Yang pertama, garis L dan M saling tegak lurus. Namun, kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini syaratnya yang tadi di soal. Nah, di sini kita buat
bidang koordinat yang saling tegak lurus, garis L dan M saling tegak lurus. Saling tegak lurus berarti saya buat garisnya dulu. Misalnya saya buat garis miring karena dia tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Terus saling tegak lurus. Misalnya lewat titik ini tegak lurus dengan garis ini. Berarti garisnya ini adalah kemungkinan yang pertama, yaitu saling tegak lurus. Sekarang kemungkinan yang kedua, yaitu garis L dan M berpotongan namun tidak tegak lurus, dan kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita gambarkan di bidang koordinat, ini berpotongan tidak saling tegak lurus. Misalnya saya buat garisnya dulu, garisnya harus miring. Terus saya buat garis berpotongan tapi tidak tegak lurus. Misalnya di sini. Nah, dia tidak membentuk sudut siku-siku dua garis ini. Ini adalah contoh dua garis yang berpotongan tidak saling tegak lurus dan tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Kemungkinan yang ketiga yaitu garis L dan M sejajar, namun kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita gambarkan di bidang koordinat, berarti dua garis sejajar yang miring. Saya buat garisnya yang pertama dulu, misalnya garisnya lewat titik ini dan ini, 1,1. Terus kita buat garis yang sejajar dengan dia. Misalnya di sini. Lewat ini dan sejajar ini. Nah, berarti garisnya ini. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat yaitu garis L dan M berimpit, namun kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau berimpit, misalnya garisnya itu berarti jadi satu. Misalnya saya buat garis di sini. Garis yang kedua juga lewat dia sendiri. Nah, ini namanya dua garis berimpit. Dia tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Jadi kemungkinannya ada 4. Sekarang lanjut soal yang ke-6. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar bidang koordinat. Di sini ada beberapa garis, ada biru, merah, oranye, sama hijau. Yang biru ini diberi garis yang namanya L1, merah namanya garis L2, oranye L3, hijau L4. Nah, di sini diketahui garis L1 melalui titik A itu 1,0. Jadi di sini ada A 1,0. Garis L2 melalui titik B 3,0. Jadi di sini 3,0. Garis L3 melalui titik C 6,0. Ini. Dan garis L4 melalui titik D 10,0. Tentukan koordinat titik C pada garis L10. Untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus tahu polanya atau kita gambar satu persatu. Ini kita cari polanya. L1 1,0, L2 3,0, L3 6,0, L4 10,0. L10 nya berapa? Ini 1, 3, 6, 10. Ini adalah barisan dari segitiga. Jadi rumusnya N kali N plus 1 per 2. E nya kita masukkan, di sini tinggal L berapa. Kalau L10 berarti E nya kita ganti dengan 10. Jadi N kita ganti 10 dikali E nya 10. Ini rumusnya plus 1 dibagi 2. Yang di dalam kurung kita operasikan dulu. 10 tambah 1 11. Ini 10 nya tetap, per 2 nya juga tetap. 10 kali 11 110 dibagi 2, hasilnya adalah 55. Jadi L10
itu koordinatnya adalah 55,0. Ini coba kita buktikan, tadi A-nya 1,0. Jadi di sini kita buat titiknya. Terus B-nya 3,0. C-nya 6,0. D-nya 10,0. Dari sini kita lihat polanya. Ini berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, berarti sekarang tambah 5 tambah 6, berarti 15 tambah 6 21. Jadi sekarang tambah 7. Tambah 7 berarti 21 tambah 7 28. Terus ditambah 8 jadinya 28 tambah 8 36. Kita geser lagi, tambah 8, setelah itu tambah 9. Kalau ditambah 9 berarti 36 tambah 9 berarti 45. Setelah tambah 9 tambah 10. 45 tambah 10 berarti 55. Coba kita hitung. Ini tadi berarti kita buat garis. Ini berarti L1. Ini L2, L3, L4, L5, ini L6, ini L7, kita geser lagi. Ini berarti L8, L9, kita geser lagi. Berarti ini L10. Jadi titiknya di sini J55,0. Betul jawaban kita tadi. Jadi jawabannya L10-nya adalah 55,0. Mungkin itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.